Nah, berikutnya kita sekarang akan masuk pada fitur pengendalian kas yang terdiri dari beberapa jenis gitu ya. Jadi supaya bisa mengendalikan kas agar tidak dicuri ataupun tidak salah catat, biasanya kita menggunakan bank gitu ya. Jadi kalau pakai bank kan lebih kecil ya kemungkinan untuk kas atau uang tersebut dicuri ataupun disalahgunakan oleh karyawan atau oknum tertentu gitu. Nah, karena untuk bisa masuk ke bank sendiri kan harus ada otorisasi ya, harus ada persetujuan dari beberapa pihak gitu. Oke, kemudian ini kira-kira fungsinya ya atau kontribusi yang signifikan terhadap pengendalian internal atas kas kalau kita menggunakan fitur pengendalian berupa bank gitu ya. Jadi kalau kita setor uang di bank gitu atau kita mau melakukan pembayaran lalu menggunakan cek gitu. Nah, kalau kita lakukan penyetoran di bank, maka sebaiknya ada seorang karyawan yang diberi wewenang untuk melakukan penyetoran pada bank perusahaan. Jadi dia memang tugasnya untuk melakukan penyetoran gitu. Nah, kalau kita melakukan penyetoran di bank itu kan pasti ada bukti setoran ya, pasti ada bukti setoran. Jadi nanti bukti setoran itulah yang selanjutnya sebagai bentuk dokumen gitu dan dicatat berapa jumlahnya. Ya, tanggal sekian kita catat berapa jumlah yang disetor. Kemudian kalau ada pengeluaran, ya kita catat juga pengeluarannya, kalau menggunakan cek seperti apa, berapa nilai cek yang dikeluarkan, dan seterusnya. Nah, untuk penggunaan cek itu sendiri, pihak yang menulis cek itu adalah orang yang memang diberikan wewenang, gitu. Ya, jadi misalnya seperti ini. Yang buat cek adalah large company, gitu ya. Lalu nanti ada tanggal ceknya, tanggal berapa cek tersebut boleh dicairkan. Nomor ceknya juga ada. Ini sebagai bentuk pengendalian juga, seperti yang sudah kita lihat, yang sudah kita pahami bersama di video sebelumnya, gitu ya. Jadi selain itu di cek itu biasanya akan ada nama penerimanya. Nama penerimanya misalnya ini Watkins Wholesale Supply. Nilainya berapa? Gitu. Ini nilainya dalam kalimat gitu ya, 15, 100, 20 dan seterusnya. Lalu yang akan membayar cek tersebut adalah bank. Gitu, karena cek itu diserahkan ke bank. Nah, yang menandatangani itu ya satu orang ini. Misalnya ini adalah pemiliknya Laird Company. Jadi harus ditandatangani oleh si WF Payne, ya Payne. Nah, selain itu, kita juga bisa pakai dari bank sendiri, kita bisa pakai yang namanya laporan bank, gitu. Jadi di laporan bank ini ada transaksi-transaksi yang menyebabkan nilai kas pada rekening kita itu menjadi berkurang. Itu yang disebut dengan memorandum debit. Juga ada transaksi-transaksi yang menyebabkan nilai kas pada rekening kita itu menjadi bertambah. Itu disebut memorandum kredit gitu. Nah, ini namanya rekening koran. Jadi buat kalian yang belum pernah lihat rekening koran, mungkin selama ini hanya lihat, oh kan Bu ada laporannya ya di buku tabungan. Iya, tapi kalau di buku tabungan itu kan biasanya tidak terlalu detail, hanya nilainya saja. Oh, tanggal segini ada nilai masuk sekian gitu ya. Tapi kita tidak tahu itu asalnya dari mana. Nah, biasanya di rekening koran itu bakalan ketahuan. Begitu. Nah, ini rekening korannya kira-kira seperti ini. Tanggal sekian ada pengeluaran cek gitu ya. Pengeluaran cek ini menyebabkan nilainya nilai kas pada rekening tersebut menjadi berkurang. Gitu. Lalu tanggal sekian ada deposit atau setoran. Juga ada misalnya ada yang membayar piutang, dia langsung transfer ke bank. Gitu. Seperti itu kira-kira. Nah, selain itu kita juga dapat menggunakan yang namanya rekonsiliasi rekening bank. Jadi buat teman-teman yang mungkin sebelumnya sudah pernah saya jelaskan apa itu rekonsiliasi bank, gitu ya. Nah, rekonsiliasi bank itu kita buat supaya
saldo menurut catatan di perusahaan, jadi saldo yang dibuat oleh pegawai atau bagian keuangan perusahaan, bagian departemen akuntansi, itu sama dengan saldo yang dicatat di bank atau saldo di buku rekening atau saldo di rekening koran yang tadi, gitu ya. Jadi itu tujuan dilakukannya rekonsiliasi bank, ialah untuk membuat saldo menurut catatan yang ada di perusahaan itu dengan saldo menurut bank itu sesuai dengan jumlah yang benar atau tepat. Jadi biar sama dan benar nilainya. Apa yang perlu direkonsiliasi? Yang pertama adalah setoran yang belum dicatat oleh bank. Yang kedua, cek yang belum diuangkan. Yang ketiga, memo bank. Dan yang keempat adalah kesalahan. Nah, memo bank itu apa aja? Nah, tadi udah kita lihat ada memo debit, ada memo kredit gitu. Jadi bisa beberapa. Gitu ya. Nah, prosedurnya bagaimana? Kita lihat. Jadi ada saldo kas. Saldo kas ini ada dua. Saldo menurut laporan bank, menurut rekening koran, dan saldo menurut buku, biasanya disebut menurut buku. Artinya apa? Artinya saldo menurut catatan yang ada di perusahaan. Gitu. Nah, kita perlu melakukan penyesuaian terhadap saldo bank dan juga melakukan penyesuaian terhadap saldo menurut buku tadi. Caranya gimana? Kalau ada setoran yang belum dicatat oleh bank, nah maka kita mesti masukkan. Kita mesti tambahkan. Kalau ada cek yang belum diuangkan, artinya apa, Bu? Artinya perusahaan melakukan pembayaran kepada pihak lain dengan menggunakan cek. Itu berarti perusahaan kan akan mengeluarkan uangnya yang ada di bank. Sehingga cek yang belum diuangkan ini akan mengakibatkan pengurangan nilai kas kita yang ada di bank. Kok berkurang, Bu? Lah iya, kalau nanti pihak yang diberikan cek tersebut mencairkan cek itu, maka otomatis saldo kita di bank akan berkurang. Atau bank juga dapat melakukan kesalahan-kesalahan, misalnya kesalahan pengetikan, walaupun ini jarang terjadi ya, tetapi tetap nanti dalam soal kita akan melihat ilustrasi terkait kesalahan pencatatan yang dilakukan oleh bank yang menyebabkan kita harus membuat perbaikan atau penyesuaian. Nah, sedangkan kalau menurut buku, biasanya transaksi apa aja yang tidak dicatat yang lupa ya, atau belum dicatat oleh departemen akuntansi kita di perusahaan, tetapi mungkin sudah dicatat di bank. Yang pertama, wesel ditagih. Wesel ditagih oleh bank. Ya, wesel tagih. Jadi ada bank menagih kepada pihak konsumen kita atau pelanggan kita supaya ayo diselesaikan pembayarannya kepada perusahaan ini. Dengan cara kamu langsung melakukan penyetoran kepada rekening perusahaan di bank tersebut. Sehingga bank pada saat ada yang menyetor, bank akan langsung mencatat, oh ada penambahan nih karena ada yang menyetor. Tetapi kita belum tahu, mungkin belum lihat laporan. Kita di perusahaan belum lihat laporan rekening koran mungkin. Maka kita belum catat, sehingga itu yang perlu disesuaikan. Kita harus menambah nilai kas yang kita catat, yang ada di catatan perusahaan kita. Selain itu juga bisa ada namanya not sufficient fund check gitu ya. Jadi cek yang nilainya nggak cukup. Jadi misalnya perusahaan sudah mengeluarkan cek, tapi ternyata ceknya dikembalikan, gitu ya. Atau biaya mencetak cek dan layanan-layanan lainnya, ya, biaya administrasi gitu ya. Ataupun kesalahan yang ini biasa terjadi, kesalahan yang dilakukan oleh bagian akuntansi perusahaan, gitu. Kita lihat ilustrasinya. Jadi lihat di sini, kalau nanti kalian kerja laporan rekonsiliasi bank, itu biasanya ada dua saldo kas yang berbeda. Jadi ada saldo kas menurut catatan bank, menurut rekening koran, dan ada saldo kas menurut catatan perusahaan. Gitu. Beda ya. Jadi yang satu 15.907,45, yang satu 11.589,45. Nah, kita rekon nih. Kita rekon dulu. Yang pertama, langkah pertama adalah catatlah setoran yang belum dicatat oleh bank. Namanya belum dicatat oleh bank, sehingga kita harus mencatatnya pada bagian bank. Catatlah cek yang belum diuangkan, artinya kita sudah catat di perusahaan tapi bank belum catat. Kenapa belum catat? Karena orang yang diberikan cek belum mencairkan atau menguangkan cek tersebut di bank, gitu. Lalu kemudian kita lihat kesalahan, kalau misalnya ada kesalahan. Jadi ternyata tadi saya bilang jarang terjadi oleh bank ya. Tetapi ternyata kalau kita lihat di contoh ini yang salah tuh malah si company atau perusahaan.
Tetapi karena perusahaan ini salah menyebabkan bank juga jadi salah gitu. Jadi misalnya perusahaan tulis cek, nilai cek itu adalah 1.226. Jadi bank ya membayar sesuai dengan cek yang ditulis. Padahal sebenarnya jadi nilai ceknya adalah 1.226. Nah, namun Laird mencatat cek itu sebesar 1.262. Gitu. Lalu ada lagi kesalahan lainnya yang perlu diperbaiki oleh ini pengulangan. Oke, kita lihat dulu karena ini belum selesai. Ada memo bank senilai sekian, debit dan seterusnya. Nanti slide-nya akan saya berikan, namun untuk penjelasannya, nah kita lihat. Saldo menurut laporan bank itu adalah 15.907,45. Ada setoran yang belum dicatat oleh bank sehingga itu akan menambah. Ada cek yang belum diuangkan sehingga akan mengurangi nilai kas yang ada di bank. Kemudian, saya balik dulu ke soal tadi karena saya ada misunderstanding dengan soalnya yang ini. Sorry. Oke. Yang ini ya. Jadi yang salah menulis cek adalah Laird. Jadi yang salah menulis cek adalah yang melakukan kesalahan adalah Laird. Jadi ada cek itu nilainya adalah 1.226. Ya. Jadi bank sudah membayar senilai yang benar. Jadi memang nilainya adalah 1.226. Tetapi Laird mencatat di catatan perusahaannya ialah 1.262. Nah, teman-teman, ini saya aja tadi masih misunderstanding ya, karena mungkin bahasanya memang perlu diperhatikan, dibaca sampai selesai supaya kita lebih paham. Kesalahan saya tadi saya baca setengah-setengah dulu, lalu langsung interpretasi. Oke, jadi kita bisa bayangkan, kita pemilik perusahaan atau kita bagian keuangan perusahaan, kita mau melakukan pembayaran kepada pihak lain dengan cara menulis cek gitu. Kalau kita mau melakukan pembayaran itu berarti kan kita akan mengeluarkan uang, ya kan? Nah, jadi dalam kasus ini Laird ini, perusahaan ini mau bayar utang gitu misalnya. Utang itu nilainya 1.226. Sehingga Laird ya udah saya tulis cek 1.226, saya serahkan kepada pihak ketiga yang akan mencairkan cek tersebut gitu. Nah, tapi jadi sudah benar nih bank juga mengeluarkan nilai uang sekian 1.226 sudah benar. Tetapi pada saat bagian akuntansi mencatat, dia catatnya bukan nilai 1.226, dia catat uang yang keluar itu adalah 1.262. Jadi dia catatnya kelebihan gitu. Sekali lagi kalau kita ngeluarin cek itu kan berarti kita mengeluarkan uang. Kita keluarin uang 1.226. Tapi di catatan kita mengakui bahwa uang yang kita keluarkan adalah 1.262. Nah, teman-teman bisa pikirkan artinya apa? Artinya kita mencatat kelebihan pengeluaran, gitu ya. Nah, artinya kita mencatat pengeluaran itu lebih dari nilai yang seharusnya. Itu berarti apa? Itu berarti yang lebih itu wajib kita masukkan kembali ke kas kita. Itu berarti adalah yang pengeluaran yang kita catat lebih itu wajib kita kembalikan. Nah, kita kan lebih mencatat 36. Jadi tadinya kita sudah mengakui, pengeluaran saya 1262. Padahal harusnya yang sebenarnya saya keluarkan itu adalah 1226 aja. Maka 36 ini ya kita kembalikan dong ke kas kita. Jadi itu akan menambah kas di catatan perusahaan. Oke, ini ada memo bank, cek NSF. Jadi kalau dia memonya memo debit ya, apa Bu memo debit tadi, lihat aja sendiri nanti ya, sudah ada di slide sebelumnya. Kalau dia memonya memo debit itu akan mempengaruhi atau akan dicatat di pihak perusahaan. Tapi kalau dia semua memo bank itu akan dicatat di pihak perusahaan. Kalau dia memonya memo debit itu akan mengurangi ya
mengurangi kas di perusahaan. Kalau dia memonya memo kredit, itu akan menambah kas di perusahaan. Oke, saya ulangi ya, mohon maaf. Kalau dia memonya memo debit, itu akan mengurangi kas di perusahaan. Kalau dia memo kredit, itu akan menambah kas di perusahaan. Jadi semua memo bank itu berarti yang sudah dicatat oleh bank, tetapi belum dicatat oleh perusahaan. Oke? Jadi kita lihat. Nah, inilah saldo yang benar menurut bank. Seharusnya di bank tuh begini. Nah, maka kita harus cari. Di catatan perusahaan juga nanti nilainya harusnya begini. Oke, tadi yang 36 menambah, cek NSF mengurang, biaya layanan mengurang, dan penagihan wesel itu memo kredit menambah. Hasilnya harusnya sama. Kira-kira seperti itu untuk rekonsiliasi bank. Mohon maaf teman-teman, ini saya kayaknya udah kepanjangan. Nah, selanjutnya setelah buat rekonsiliasi bank, kita harus buat jurnal. Jurnal yang dibuat oleh siapa, Bu? Perusahaan atau bank? Yang dibuat oleh perusahaan saja. Itu berarti apa? Yang masuk ke jurnal ialah yang bagian sini aja. Saldo kas menurut catatan. Oke? Oke, selanjutnya kita akan masuk pada pelaporan kas. Oke, kira-kira pelaporan kas itu seperti ini. Jadi, pelaporan kas ada setara kas maupun kas yang dibatasi penggunaannya. Silahkan dibaca. Untuk selanjutnya, kalau ada pertanyaan dapat kita diskusikan di forum, di Zoom meeting ataupun di forum kita di Adlink. Oke teman-teman, sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada beberapa kesalahpahaman dan penjelasan tadi. Maka kalau ada teman-teman yang masih bingung, silahkan dapat bertanya saja supaya saya bisa lebih fokus menjelaskan dengan baik dan benar. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.